Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan Bang K. Tepuk tangan buat Ustadz K. Dalam video live-nya di channel Ayah Sofia, Bang K membicarakan tentang tanggapan dia tentang debat soal Yesaya 53. Dalam video live-nya tersebut, seperti biasa Bang K menggunakan jurus akrobatik. Semua yang dituduhkan oleh Umar dan Donditan justru dilakukan oleh Bang K dalam videonya tersebut. Kita akan tanggapi satu persatu pernyataan Bang K dalam videonya. Seperti biasa, jangan harap kita akan temukan kata konsisten. Baru mulai aja sudah tercium ada yang busuk. Seperti pada video berikut. Itu di Anda itu ada orang-orang yang itu penghujat, tapi pakai topengnya apologet. Jemaat Kristen, saudaraku sayang. Jemaat Katolik juga ya, saudaraku sayang. Anda banyak subscribe ke channel-channel YouTube yang itu adalah sebetulnya penghujat, bukan apologet. Apologet itu artinya defense. Defense dengan knowledge. Sekali lagi, apologetika itu adalah pengetahuan untuk defense dengan knowledge. Bukan dengan ad hominem atau menyerang pribadi orang, lawan bicaranya, bukan. Pada awal video, Bang K membahas soal para apologet Kristen. Dalam videonya dia mengajak orang Kristen, jangan subscribe channel apologet Kristen, karena mereka bukan apologet. Dan oleh karena itu Bang K memberikan definisi apologet yang sebenarnya. Dan dia ingin mengatakan para apologet ini tidak memenuhi syarat tersebut. Faktanya semua argumen dia tentang Kristen kita bantah, dan hari ini juga kita akan bantah. Dan sampai kapanpun, selama dia bicara ngawur soal kekristenan. Seperti yang teman-teman ketahui, kata konsisten tidak ada dalam kamus Bang K. Bandingkan definisi apologet tadi dengan yang berikut. Memperkenalkan diri dan dikenal oleh masyarakat luas sebagai apologet muslim, istilahnya itu. Istilahnya apologet muslim. Terus sebetulnya istilah apologet ini hanya ada di kekristenan. Sekali lagi, istilah apologetika atau apologet, etika apologet. Apologet itu artinya sebetulnya menghindar. Apologet itu artinya dia menghindar, dia muter dari masalah. Bang K, kebohongan apa lagi ini? Kata apologetika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu apologia, yang secara umum berarti pembelaan. Apologetika Kristen adalah ilmu sistematis yang mempertahankan dan menjelaskan iman dan kepercayaan Kristen. Gimana teman-teman? Sepertinya kita tidak perlu capek menanggapi Bang K. Karena semua pernyataannya dibantah oleh dirinya sendiri. Kita lanjut. Takut aku tidak mendapatkan cintanya Rasulullah. Takut itu. Takut. Karena di yaumil akhir nanti hanya satu yang bisa memberikan syafaat. Kita berhenti sejenak, barusan Bang K katakan hanya satu yang bisa memberikan syafaat nantinya, yaitu Muhammad. Faktanya dalam Islam setahu saya Quran juga akan memberikan syafaat bagi yang membacanya. Seperti pada hadis berikut. Hadis Tirmidzi nomor 2816. Kitab keutamaan Al-Quran berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Nabi bersabda, sesungguhnya ada satu surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang dapat memberikan syafaat kepada seseorang, sehingga dia diampuni dosa-dosanya, yaitu surah Tabarakal Lazi Biyadihil Mulk. Abu Isa berkata, hadits ini derajatnya hasan. Bukan cuma di situ, dalam hadis Ibnu Majah nomor 3776 juga mengatakan hal yang serupa. Nabi bersabda, sesungguhnya satu surat di dalam Al-Quran memiliki 30 ayat yang dapat memberi syafaat kepada pembacanya hingga ia diampuni. Yaitu, Tabarakallazi biyadihil mulku, surah Al-Mulk. Tidak hanya di situ, dalam hadis Sahih Muslim juga mengatakan hal yang serupa. Sahih Muslim nomor 1337. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti.
Bacalah Zahrawain, yaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti, seperti dua tumpuk awan atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Begitu juga dalam hadis Ahmad nomor 21169. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena ia datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pemiliknya. Bacalah Zahrawain, Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat seolah-olah naungan, seolah-olah awan, atau seolah-olah dua kelompok burung berbaris beruja membela para pemiliknya. Bacalah surah Al-Baqarah karena mengambilnya berkah, meninggalkannya rugi dan tidak bisa dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Jadi menurut hadis-hadis yang kita baca, yang menjadi pensyafaat bukan hanya Muhammad tetapi Quran juga. Jadi menurut hadis ini Quran akan membela pemiliknya. Hanya satu yang bisa memberikan syafaat. Rasulullah, Sayyidina wa Maulana, Nabiullah wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengaku Islam, tapi kalau saya mati nanti saya tidak dapat syafaat dari beliau. Waduh, hancur hidup udah. Hidupnya sengsara, mati sengsara lagi, buat apaan? Itu yang saya takutkan. Ya, Kristen nggak pernah punya perasaan ini. Takut di yaumil akhir, nggak pernah takut. Walaupun Matius 7:23 bilang, Yesus sendiri bilang kepada mereka Kristen, enyahlah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian pembuat kejahatan. Matius 7:23. Mereka nggak pernah takut itu, nggak pernah takut. Barusan Bangkai mengatakan bahwa orang Kristen tidak punya rasa takut. Memang benar, karena apa? 1 Yohanes 4 ayat 18-19. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Baca juga Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi pertanyaannya, ngapain takut? Dan dia lanjutkan dengan mengutip Matius 7 ayat 23, di mana di sana topiknya bicara soal pengajaran sesat dan nabi-nabi palsu. Tapi sekejap, sampai di tangan Bangkai. Ayat itu diperuntukkan untuk orang Kristen, menurut dia Yesus akan menolak orang Kristen. Padahal yang ditolak Yesus adalah mereka yang melakukan kejahatan tapi di saat yang sama memanggil Yesus Tuhan. Itu namanya munafik. Itulah yang dilakukan nabi-nabi palsu. Yang klaim beriman pada Yesus tapi perbuatan tidak sesuai ajaran Yesus. Kita lanjut. Tak pernah. Mereka selalu ditanya begini, kalau kamu hidup di zaman Yesus, waktu Yesus disalib, kamu membantu melawan Roma, melepaskan Yesus, membela Yesus, atau membunuh Yesus? Mereka pasti bilang, aku ikut membunuh Yesus. Aduh. Serem ya. Serem ya. Barusan Bangkai mencontek sesat pikir Donditan. Tapi kali ini Bangkai buat kesimpulan sendiri atas apa yang akan dilakukan orang Kristen jika berada pada waktu Yesus disalibkan. Bangkai katakan bahwa orang Kristen akan ikut membunuh Yesus. Inilah sesat pikir yang selalu diulang-ulang yang berawal dari Donditan. Pertanyaan penandaian tidak akan ada di dunia nyata, kecuali dalam dunia hayalan. Karena tidak ada orang dalam dunia nyata yang bisa kembali ke masa lalu. Jika pertanyaan penandaian itu ditanyakan balik ke Bangkai dan Donditan, apakah mereka bisa menjawabnya? Kalaupun ada yang menjawab, itu hasil dari spekulasi. Karena kita tidak berada di tempat kejadian. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Nama saya, nama saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di HIV. Tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya bersertifikat.
Beliau adalah Ustadz Ahmad Kainama. Dia adalah seorang pendeta. Sebelumnya, beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Kali lagi nama saya, nama saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Disclose to be death, gitu. Deket mati itu udah saya udah rasa. Dan buat saya asik-asik aja. Tapi saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain, paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah, Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam ini, sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih sayang Allah, lalu menuntun mereka untuk mengucapkan dua kalimat yang suci itu, dua kalimat cinta kepada Allah, dua kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Hei bangke, sampaikan kapan begini, bertobatlah sebelum ajal menjemput. Aku tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Jadi yang mana ini yang benar?